Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Di sini kita akan masuk materi ketiga, yaitu materi tentang percabangan. Nah, sebelumnya percabangan itu apa sih? Percabangan adalah suatu struktur logika dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan dan menjalankan kode yang berbeda berdasarkan kondisi atau situasi tertentu. Nah, hal ini bisa kita analogikan seperti ini. Semisal, aku ingin pergi kampung halamanku. Nah, untuk aku dapat pergi kampung halamanku, aku itu mempunyai dua opsi teman-teman, yaitu bisa aku menggunakan jalan tol atau menggunakan jalan raya. Tetapi jika aku menggunakan jalan tol, itu terdapat suatu kondisi yang dimana jika aku ingin melalui jalan tol, aku perlu membayar sebanyak 50.000. Jika aku memiliki uang yang pas atau lebih dari 50.000, maka aku bisa melewati jalan tol dan pergi kampung halamanku. Tetapi jika aku mempunyai uang yang pas atau tidak cukup untuk membayar tol, maka aku mau tidak mau harus menggunakan jalan raya yang dimana itu gratis dan tanpa biaya, teman-teman. Nah, dalam pemrograman, penggunaan percabangan ini penting, teman-teman. Seperti yang dicontohkan sebelumnya dari analogi, yaitu kita itu dapat membuat sebuah opsi pada program, yang dimana dapat membuat program kita itu lebih fleksibel dan teratur berdasarkan dari input dan kondisi yang tertentu. Nah, anggap aja aku, yaitu seorang pengendara, itu adalah sebagai input. Nah, outputnya adalah aku menuju ke kampung halaman. Nah, sistem percabangannya adalah di bagian ini, teman-teman, yaitu antara bagian jalan tol atau bagian jalan raya ini. Jika aku mempunyai uang, maka aku bisa menggunakan jalan tol. Tapi jika aku tidak memilikinya, maka aku hanya akan menjalankan jalan raya. Seperti itu, teman-teman. Nah, tujuannya dari percabangan itu apa sih? Tujuannya adalah yaitu untuk menyusun logika pengambilan keputusan dalam program dan juga memuat opsi kode tertentu berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan, dan juga ada menghindari kesalahan logika dengan memisahkan alur program sesuai dengan situasi. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis percabangan. Nah, jenis-jenis percabangan ini ada tiga, teman-teman, yaitu adalah if statement, digunakan untuk mengecek kondisi sederhana dan mengeksekusi kode tertentu jika syaratnya terpenuhi. Nah, salah satu contohnya yaitu ada if else, dan juga else. If ini adalah salah satu if statement yang bersyarat, if else itu salah satunya, tapi dia itu urutan dari if, sedangkan else adalah kondisi tak bersyarat. Setelah itu ada nested if, yaitu percabangan bersarang berfungsi saat pengecekan kondisi dilakukan secara bertahap. Yaitu ini bisa dibilang seperti if statement di dalam suatu if statement. Ini bisa kita cek untuk dalam sesi percobaan kita selanjutnya, yaitu adalah switch yang lebih efisien saat kita ingin membandingkan satu variabel dengan banyak kemungkinan nilai. Nah, ini mungkin bisa kita langsung coba aja ya, teman-teman ya. Nah, di sini aku sudah membuat suatu program. Nah, di sini kita itu ingin coba kita ambil contoh sebelumnya, yaitu aku ingin pergi ke kampung halaman. Nah, untuk pergi kampung halaman terdapat dua persyaratan, teman-teman, yaitu adalah persyaratan pertama, yaitu adalah menggunakan jalan tol, dan persyaratan kedua, yaitu menggunakan jalan raya. Nah, sebelum itu kita definisikan dulu variabelnya, yaitu variabel uang, karena persyaratan untuk melewati jalan tol adalah yaitu perlu uang yang pas. Variabel uang kita adalah kita isi 50.000 aja dulu. Nah, di sini kita akan masuk ke fase percabangannya, yaitu menggunakan if statement. If itu terdapat pertama adalah if statementnya sendiri. Setelah itu ada parameter. Parameter ini digunakan untuk mengisi persyaratan dari program kita, teman-teman. Nah, misal ini adalah persyaratan untuk masuk ke gerbang tol. Persyaratannya adalah harus membayar 50.000. Nah, harus membayar 50.000, teman-teman. Nah, ini bisa kita atur dalam bracket di sini, teman-teman, atau bisa dibilang pada parameter di bagian if statement ini. Nah, kita bisa menggunakan bagaimana caranya kita bisa memberi persyaratan atau memberi kondisi pada if statement ini. Nah, ini kita bisa menggunakan operator pada materi sebelumnya, yaitu operator seperti perbandingan, operator seperti gerbang logika, dan lain-lainnya. Kita masukkan langsung aja di sini. Misal, uang kita harus, yaitu pertama operator sebelumnya, yaitu kurang lebih atau sama dengan, harus kurang yaitu lebih dari atau sama dengan 50.000. Nah, jika
uang kita itu lebih besar atau sama dengan 50.000, maka kita bisa see out lewat jalan tol. Nah, seperti itu teman. Nah, tapi kalau misalnya kita mau programnya itu tanpa, mau statementnya itu tanpa ini, tanpa persyaratan seperti misalnya jalan raya, itu seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan ini teman-teman, yaitu ada namanya statement else. Statement else ini dia itu tanpa ada persyaratan. Jadi, misal jika program kita yaitu yang bagian if ini tadi itu tidak terpenuhi kondisinya, maka akan otomatis dia itu akan masuk ke else tanpa adanya persyaratan. Ini kita tulis saja jalan raya lewat jalan raya. Set. Shift N kita jalankan. Nah, lewat jalan tol teman-teman. Karena apa? Uang kita itu pas untuk melewati jalan tol. Tapi jika uang kita tidak pas, anggap aja uang kita itu cuma 10.000 ya. Kita masuk ke jalan tol, mohon maaf nih sebelumnya. Kita ganti dulu 50.000. Nah, jadi ini dari persyaratannya kita tadi masukannya itu berupa 50.000 ya teman-teman, dan untuk masuk ke jalan tol kita cuman perlu 5.000. Nah, berarti uang kita itu lebih dari persyaratan yang diperlukan untuk masuk ke jalan tol teman-teman, yaitu 5.000. Makanya kita bisa masuk ke jalan tol. Tapi jika uang kita kurang itu bagaimana? Nah, lewat jalan raya karena uang kita kurang 40.000 untuk masuki jalan tol. Nah, tapi apa untuk balik kampung aku cuman lewat jalan tol atau jalan raya? Misal aku mau pakai ini kendaraan umum. Apakah bisa? Nah, itu bisa teman-teman. Misal aku ingin menambahkan persyaratan lagi di sini, yaitu persyaratannya itu adalah aku menggunakan transportasi umum. Transportasi umum. Nah, untuk transportasi umum sendiri itu kita anggap aja biayanya itu kurang dari saat melewati jalan tol. Yaitu kita anggap uangnya itu kurang dari biayanya jalan tol. Yaitu 50.000 kita anggap 20.000 lah. 20.000 set. Nah, di sini kita akan gini aja. 20.000 kita sini atur 20.000 juga. Ini aja 25.000, terus di sini cut pakai bus, pakai bus, pakai kereta aja, pakai kereta. Nah, semisal kita jalankan program ini, nah maka otomatis kita akan masuk ke pakai kereta. Karena apa ya? Karena uang kita itu kurang untuk melewati jalan tol, tetapi cukup untuk pakai kereta. Nah, di sini teman-teman, jika persyaratannya itu akan berurut mulai dari pertama statement if. Jika persyaratan itu tidak memenuhi dari blok pertama, maka dia akan lari ke blok kedua, yaitu else if. Setelah else if ini dirasa cukup kondisinya, maka dia akan menjalankan programnya. Tapi jika dirasa tidak cukup untuk memenuhi kondisinya, maka akan masuk ke else yang dimana tidak ada kondisi tambahan atau bebas akan langsung dijalankan jika percabangan-percabangan sebelumnya itu tidak dijalankan. Nah, tapi apakah cuman hanya 3 tahapan ini teman-teman? Aku semisal mau ada 8 opsi gitu. Apakah bisa? Bisa teman-teman. Kita bisa menduplikat as if ini. Misal, jadi pakai kereta itu 20.000. Sekarang kalau misalnya kita pakai bis, itu cuman perlu bayar berapa ya? 30.000. Ini aja, ini 30, ini 20.000, terus set. Nah, enter, out, pakai kereta, pakai bus. Nah, misal kita nambahin lagi persyaratan di sini. Kalau misal kita jalankan, nah pakai bus kurang lebih sama seperti sebelumnya. Hanya saja kita menambahkan suatu blok percabangan baru di bawahnya. Nah, tapi teman-teman, apakah cuma di sini? Semisal aku mau menambahkan persyaratan ganda di sini.
Kan kalau pakai tol kan kalau misalnya kita pakai kendaraan pribadi kan ini gak cuman biaya tol aja, kan ada biaya seperti bensin dan lain segala macamnya. Nah, kita bisa menambahkan teman-teman di sini. Semisal aku menambahkan variabel yaitu bool gas. Gas sama dengan true. Jika bensinku ada dalam kendaraan mobil, terus aku mau menambahkan di sini, yaitu aku tinggal mau menambahkan persyaratan di blok if ini, aku tinggal perlu menambahkan suatu operator teman-teman, yaitu yang namanya gerbang logika, gerbang logika N. Gerbang logika N, if gas sama dengan true. Nah, ini perlu didouble ini untuk di kondisian if kita itu perlu mendouble operator seperti ini. Karena apa? Jika kita cuman menggunakan sama dengan seperti ini, maka akan terjadi error. Karena seperti di sebelumnya, bahwasanya sama dengan itu digunakan untuk mendefinisikan, untuk memasukkan suatu value, bukan untuk membandingkan antara dua nilai. Nah, jika kita menggunakan dua sama dengan, itu kita bisa artikan sebagai operator perbandingan. Nah, misal seperti ini. Aku menggunakan gerbang logika N. Gerbang logika N ini adalah ketika dua kondisi ini sama-sama terpenuhi. Aku mempunyai uang 50.000 dan aku juga mempunyai bensin. Jika aku mempunyai uang sekitar 70.000 dan aku tidak mempunyai dan aku juga mempunyai bensin, maka aku akan lewat jalan tol seperti biasanya. Tapi jika aku mempunyai uang 70.000 dan aku tidak mempunyai bensin, maka hasilnya apa? Ya, aku akan naik kereta. Karena ya karena nggak mungkin kan kendaraan itu bergerak tanpa halnya bensin, kurang lebih seperti itu. Jadi gerbang logika N ini digunakan untuk membandingkan dua operator, apakah dua operator itu benar-benar sama atau benar. Jika dia benar, maka dia akan terjalankan. Tapi jika salah satu dari persyaratan ini ada yang salah, maka dia itu dinyatakan eh, dia itu akan di skip atau tidak dijalankan, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada satu lagi yaitu OR. Nah, OR itu sendiri teman-teman yaitu adalah atau, bisa dibilang atau. Misal untuk aku itu perlu menaiki kereta, aku itu mungkin perlu KTP. Oh, KTP pos. Misal aku true aja, aku punya KTP untuk melewati kereta. Nah, untuk masuk ke kereta, aku itu ingin menambahkan satu persyaratan, harus punya KTP. Harus sih, true. Nah, misal aku jalankan seperti ini. Nah, dia masih tetap bisa dijalankan walaupun kedua value-nya sama. Tapi jika aku rubah KTP-nya itu false, achievement, maka dia akan tetap jalan teman-teman untuk programnya itu sendiri. Yang dimana aku itu masih bisa menggunakan kereta, tetapi walaupun aku tidak punya kartu KTP, aku masih bisa menggunakan kereta untuk pergi kampung halamanku teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sini kita udah bahas nih tentang if statement. Soalnya saatnya kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu adalah nested if atau if yang bersarang. Nah, if yang bersarang itu seperti apa sih? Kita hapus deh persyaratan di sini. Kita mau if yang bersarang atau bisa dibilang if di dalam if. Begini. If di dalam if. Nah, kita buat suatu kondisi seperti tadi. Misal aku pergi ke kampung halaman. Pertama itu perlu bisa menggunakan kendaraanku sendiri, yaitu uangnya perlu 70.000, lebih besar dari 50.000, dan aku perlu punya gas, perlu punya bensin. True. Out lewat jalan tol. Nah, nggak usah pakai std. Terus kita tambahin else. Jangan. Else if. Nah, kita semisal ini pakai kereta aja deh. Pakai kereta, yaitu uang harus sama dari 20.000 dan atau KTP sama dengan true.
true aja. Terus kita ini copy, masukkan sini, naik kereta, Alt Shift F, untuk rapi, biar rapi. Nah, selanjutnya kita, nah ini kurang lebih sama seperti sebelumnya, tetapi teman-teman kita akan melakukan testing. Misal uangku itu sekitar anggap aja 15.000, tapi aku itu punya KTP teman-teman, true. Misal aku akan menjalankan program ini, nah dia itu bakal tetap naik kereta teman-teman. Karena apa ya? Karena ini adalah gerbang logika OR. Gerbang logika OR sendiri, jika salah satu value-nya itu sama, maka dia akan tetap dijalankan. Tapi ya masa kita itu naik kereta itu cuman modal KTP kita bisa naik kereta, masa nggak perlu bayar? Nah makanya itu ke teman-teman, kita menggunakan satu if lagi di dalamnya, yaitu untuk menanggulangi hal ini kita bikin if lagi aja. Jika kita punya KTP, jika kita punya, nah kembali lagi di sini kita masukkan coba gerbang logika OR aja, OR guess itu sama dengan true. Nah jika guess itu sama dengan true, kita buat OR aja, terus kita buat kondisi tambahan teman-teman. Oh atau nggak perlu aja ya, nggak perlu, mending. Nah jika uang ini, nah kita cek di sini, yaitu kita bikin if baru lagi di sini, set if guess itu sama dengan true, if guess sama dengan false, maka kita akan mengisi bensin teman-teman. Nah isi bensin, nah itu, tapi jika kita gas kita itu masih banyak, ya kita tinggal jalan lanjut count, tinggal melakukan lanjut jalan. Nah ini kita coba gas kita itu, oh sebentar ada error. Nah kita cek apakah mobil kita akan berjalan atau tidak. Oh tidak berjalan teman-teman, kenapa? Oh karena karena uang kita itu tidak cukup. Nah, kita tambahin else saja di sini, account uang tidak cukup, masih nah kita jalankan, set uang tidak cukup teman-teman. Nah bisa dilihat bahwasannya uang kita cuma 15.000, jadi kita nggak cocok buat naik, buat masuk jalan tol. Kita tambahin aja deh, tambahin uang 50.000, 500 saya sekalian. Nah ini kita coba, set kita perlu isi bensin. Karena apa? Karena gas kita itu false, belum true. Nah terus kita masukkan di sini, coba semisal kita isi ini true, maka hasilnya adalah, nah lanjut jalan karena bensin kita terisi. Nah kurang lebih implementasi dari if nested itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi dia adalah suatu if yang dimana dia itu berada di dalam bracket if. Jadi ada satu persyaratan di dalam suatu pengkondisian di dalam kondisi lainnya. Kurang lebih seperti ini contohnya. Bisa dilihat ini ada if bracket pertama, setelah itu ada if bracket kedua di dalamnya. Nah apakah cuman berhenti di sini aja? Kita juga bisa implementasi ini semisal di sini else, jangan else ini, if else, nah if else, if else ini, else if, sorry, else if kita masuk, kita ini, nah set kita masukkan persyaratan, yaitu kereta semisal uangnya itu perlu sekitar 50.000, misal perlu 30.000. Setelah itu kita perlu persyaratan, kita itu punya KTP apa enggak, perlu punya KTP apa enggak. Nah
Ini juga masih bisa teman-teman, kita masukkan di as if, terus kita coba aja KTP punya, ambil dulu, enggak. Nah, kita ganti uangnya menjadi 40. Kita coba jalankan achieve and nggak punya KTP. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk implementasi dari if statement, yaitu adalah if di dalam bracket if. Nah, selanjutnya yaitu akan mencoba yaitu di bagian switch, yaitu switch ada yang lebih efisien saat kita ingin membandingkan satu variabel dengan banyak kemungkinan nilai, yaitu switch atau bisa kita bilang itu switch case. Nah, switch case itu seperti apa sih? Switch case itu bisa kita coba seperti ini. Switch, aduh, terlalu ini ya. Ini kita buat dari awal aja. Switch seperti ini. Setelah itu kita ada bracket. Nah, untuk switch untuk awalnya dia itu kurang lebih sama kayak if, tapi dia itu memiliki perbedaan yang signifikan. Karena apa? Yaitu di dalam switch itu ada yang namanya case. Case. Setelah itu supaya kita case menggunakan titik dua itu adalah untuk isi dari programnya. Setelah itu ada break. Break itu sebagai penutup. Nah, ini kita seperti ini karena tidak ada persyaratan maka dia terindikasi error. Setelah itu terakhir ada default. Set. Nah, di sini teman-teman dia itu berbeda dengan penggunaan if. Karena apa? Karena penggunaan if dia itu perlu kondisi, kita itu bisa untuk pengkondisiannya sendiri dia itu perlu menggunakan operator. Tapi untuk switch case sendiri dia itu tidak bisa menggunakan operator teman-teman, tapi dia itu menggunakan value yang dimana dia itu konstan atau tidak berubah. Seperti halnya seperti ini, semisal aku memasukkan opsi, aku masukkan uang money, set, dia tidak error tab. Terus aku akan mencoba suatu operator perbandingan money yaitu lebih dari 50.000, maka dia akan count string opsi 1. Nah, akan terjadi error teman-teman. Karena apa? Karena ini bisa dilihat bahwasanya expression must have a constant value, yaitu tidak bisa berubah-ubah. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan operator berarti bisa dibilang variabel kita atau nilai dari variabel kita itu pasti akan berubah-ubah. Maka dari itu kita perlu value yang konstan dan tidak berubah-ubah. Tidak bisa kita tambahkan seperti ini atau kita menggunakan seperti operator pengurangan dan lain segala macamnya, dia itu harus konstan. Nah, caranya itu seperti apa? Misal aku menggunakan opsi teman-teman, menggunakan variabel opsi. Nah, tetapi di sini aku cuma perlu menyebutkan satu value, yaitu di sini tanpa penggunaan operator dan juga output yang lainnya. Misal kita menggunakan ini, kita ganti satu. Atau kita coba masukkan gini aja, sin dia itu kita count aja, count. Coba opsi, masukkan opsi, sin kita masuk ke dalam opsi. Nah, set, ini kita hilangkan aja. Terus default kita isi count. Nah, di sini kita masukkan output yang tidak valid. Tidak valid. Nah, set seperti ini. Coba kita jalankan Shift N. Alt Ctrl N, yaitu di sini masukkan opsi. Opsinya adalah sudah masuk ya.
Oke teman-teman, mungkin karena ini karena library-nya sendiri saya kurang tahu, jadi kita coba pakai opsi yang lain, yaitu cuman kita ganti aja dari sini. Ini kita komentarkan aja karena kita nggak perlu. Kita coba pakai opsi satu. Nah, opsi satu. Nah, kita masih menggunakan studi kasus yang sebelumnya, yaitu pergi ke kampung halaman. Nah, jika aku memilih opsi satu, maka yang keluar adalah naik mobil. Tapi jika aku terus bisa kita ganti juga, yaitu ke opsi yang lainnya, semisal. Nah, yaitu inputnya tidak valid. Karena apa, teman-teman? Karena untuk opsinya itu tidak ada di sini, cuman hanya opsi satu. Nah, karena itu jika dia tidak ada, jika dia tidak opsi itu tidak masuk dalam bracketnya switch, maka dia akan masuk ke bagian default, teman-teman, yaitu seperti halnya di else di bagian if statement, dia adalah kondisi, dia adalah suatu bagian yang tanpa persyaratan dan tanpa kondisi. Jika di bagian di list persyaratan itu tidak terpenuhi kondisinya semuanya, maka dia akan masuk ke else. Nah, kurang lebih default itu adalah else tapi untuk switch case. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, caranya gimana untuk menambahkan opsi yang lainnya? Yaitu adalah case 2. Setelah itu kita tambahkan code aja. Oh iya teman-teman, ini nggak perlu pakai opsi 1, opsi 2 ya. Kita bisa cuma langsung gini aja. Naik kereta. Itu juga bisa. Tapi karena untuk mempermudah kita langsung pakai aja variabel. Terus untuk penutupnya jangan lupa kita menggunakan break. Ini anggap aja sebagai bracket kurung kurawa bisa dibilang, yaitu kurung kurawa di bagian pembuka dan juga penutup untuk kontainernya. Yaitu kita masukkan case 3, set out, terus kita masukkan opsi 3, opsi underscore 3. Nah, jangan lupa breaknya. Nah, terus ini masih error karena apa? Oh, karena kita belum menambahkan value-nya. Nah, kita coba kita rapikan menggunakan formatter. Nah, terus kita coba jalankan teman-teman. Nah, hasilnya adalah naik kereta. Naik kereta karena apa? Kita opsinya yaitu milih opsi kedua, yaitu naik kereta. Jika kita ganti ketiga, juga sama teman-teman. Kita bisa yaitu bareng teman. Opsi ketiga itu adalah bareng teman. No not bisa dibilang. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita ini bisa di-cut. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasannya untuk pemrograman untuk switch case itu sendiri, dia adalah difokuskan untuk membuatkan suatu daftar atau list, yaitu tidak berfokus sebagai suatu pengkondisian pencadangan. Karena apa? Karena dia itu tidak support dalam penggunaan operator. Dia itu kita bisa menggunakan value integer itu sampai dengan berapa ribu atau mungkin banyak, misal kita masukkan seperti variabel uang, variabel uangnya kita rubah misal menjadi 50.000, 40, mohon maaf. Itu juga bisa teman-teman, tapi yang limitasinya adalah dia itu tidak bisa menggunakan operator seperti halnya if, dengan if yang dimana dia itu bisa menggunakan operator seperti ini 50.000. Nah, dia itu tidak bisa. Oh, oke untuk teman, untuk tambahannya, jadi ternyata yaitu untuk switch case sendiri, yaitu bukan untuk yang dimaksud constant value, dia itu bukanlah perbandingan, dia itu tidak bisa menggunakan operator, tapi dia itu hanya tidak bisa menggunakan suatu ekspresi seperti variabel. Misal kita masukkan opsi itu sebagai suatu persyaratan atau suatu kondisi. Karena apa? Karena opsi itu suatu variabel, dia itu bisa berubah-ubah dari luar teman-teman. Misal ini kita bisa rubah jadi 32, jadi 10. Nah, maka list ini atau dari switch case ini dia itu tidak bisa fixed. Dia akan terus berubah-ubah, maka dari itu akan terjadi error. Nah, switch case itu sendiri hanya akan terjadi error pada persyaratan, yaitu karena ini tadi, karena value-nya itu tidak konstan, ekspresi yang dimasukkan ke dalam persyaratannya itu tidak konstan. Tapi jika kita merubahnya itu dengan suatu nilai yang konstan, yaitu anggap aja kita masukkan suatu nilai biasa seperti 1000,
itu masih bisa teman-teman. Tapi ya kita balik lagi, ini persyaratannya apakah bisa digunakan atau bisa diterapkan itu tergantung dari kalian sendiri sebagai programmer. Nah, selanjutnya, tapi teman-teman kita juga bisa menambahkan semisal karena tadi opsi itu ditakutkannya berubah-ubah ya teman-teman ya, kita bisa menggunakan konstanta. Nah, jika kita masukkan konstanta di sini opsi, nah itu kita masukkan. Nah, dia itu tidak akan terjadi error karena apa? Karena variabel opsi itu adalah konstanta teman-teman. Dia itu tidak bisa dirubah dan tidak bisa digantikan teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Dia itu akan konstan dan terus tetap. Jika kita merubah opsi, misal opsi sama dengan 10. Nah, ini akan terjadi error karena akan terjadi error teman-teman. Karena apa ya? Karena expression must be modified value. Dia itu harus bisa dimodifikasi. Tapi jika kita masukkan konstan, dia itu tidak bisa dimodifikasi. Hanya kita dapat modifikasi ketika kita awal membentuk programnya. Seperti pada saat ini, yaitu sebelum kita menjalankan programnya, kita bisa mengganti-gantinya. Tapi jika programnya telah berjalan, terus kita paksa dia untuk masukkan suatu nilai, dia itu tidak bisa teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman. Yaitu terima kasih banyak sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika mungkin masih ada yang perlu dibahas atau dipertanyakan seputar materi kita pada hari ini, mungkin bisa cek di kolom komentar atau masukkan di kolom komentar. Maka saya usahakan untuk baca dan juga balas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.